Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Raudatul Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah sampai kepada bagian ke-39 tentang qanaah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutip firman Allah oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu surat An-Nahl ayat 97, di mana di dalamnya disebutkan man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebagian besar, kata Imam Al-Ghazali, mengutip pendapat para mufassir, bahwa kata beliau sebagian besar ahli tafsir mengatakan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah di dunia dalam ayat ini adalah terkait tentang qanaah. Karena merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdanya di dalam salah satu firman-Nya, al-qanaatu kanzun la yufna. Qanaah adalah kekayaan yang tidak ada pernah sirna. Artinya bahwa ketika orang menjadi orang yang qanaah, bukan berarti dia meninggalkan semuanya, tapi dia mampu mengatur setiap hal yang berkaitan tentang dirinya untuk menjaga dirinya sendiri. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man arada sahiban fallahu yakfihi wa man arada munisan fal Qur'anu yakfihi wa man arada kanzan fal qanaatu yakfihi wa man arada wa'idhan fal mautu yakfihi wa man lam yakfihi hazil arba pannaru takfihi. Barang siapa yang menginginkan teman, maka Allah cukup baginya menjadi temannya. Barang siapa yang menginginkan penghibur dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, maka cukuplah Al-Quran baginya sebagai penghiburnya. Barang siapa yang menginginkan kekayaan, maka qanaah cukup baginya. Siapapun yang menginginkan penasihat, maka kematian cukup baginya. Dan barang siapa yang empat hal ini tidak mencukupi baginya, maka neraka akan cukup baginya. Artinya bahwa kita memiliki pilihan yang terbaik ketika kita hidup di dunia ini. Kita harus menjadi hamba-hamba Allah ketika kita butuh kepada hiburan yang terbaik, menginginkan teman, menginginkan pergaulan yang terbaik, maka cukup bagi kita adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dalam sebuah hikayat atau riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun askaron nasi musliman wa aqlil minad dhahki
fa in kasrata dhahki tumitul qalba. Jadilah orang wara, kun wari'an, niscaya engkau menjadi orang yang paling taat. Paling taat apa? Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang qanaah, pasti engkau menjadi manusia muslim yang paling bersyukur. Dan sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati. Artinya bahwa ketika tertawa kita tidak bermanfaat, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita harus tertawa, ngapain kita tertawa gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 58 yang maknanya Allah benar-benar akan memberikan rezeki kepada siapa? Memberikan rezeki yang baik, memberikan surga yang baik kepada mereka. La yarzuqnahumullahu rizqan hasanan. Berkenaan dengan ayat ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, ada yang mengatakan bahwa maksud ungkapan rezeki yang baik adalah rizqan hasanan, berarti sikap qanaah. Wahab berkata perihal hal ini, kata Imam Al-Ghazali, kehormatan dan kekayaan itu keluar dan berkeliling, lalu mereka bertemu dengan qanaah dan menetap di dalamnya. Dalam kitab Zabur disebutkan orang yang qanaah itu kaya meskipun lapar. Demikian pula dalam kitab Taurat disebutkan anak Adam bersikap qanaah hingga menjadi kaya, beruzlah dari manusia hingga selamat, dan tidak dengki hingga tampak muruahnya. Ia merasa lebih sebentar, lantas menikmati istirahat panjang. Ada yang mengatakan Allah meletakkan 5 hal pada 5 tempat. Kehormatan dalam taat, kehinaan dalam kemaksiatan, kewibawaan dalam salat malam, hikmah dalam perut kosong, dan kekayaan dalam qanaah. Seorang ulama berkata, balaslah orang yang rakus terhadapmu dengan sikap qanaah, layaknya menuntut balas terhadap musuhmu dengan qisas. Ada juga yang mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang kedua matanya lelah karena melihat apa yang ada di tangan orang, maka panjanglah kesedihannya. Konon dikatakan bahwa Abu Yazid mencuci bajunya di padang Sahara bersama sahabatnya. Lalu sahabat tersebut berkata kepadanya, kita gantungkan baju di atas tembok kebun anggur. Abu Yazid berkata, dengan mengatakan bahwa Abu Yazid berkata dan membalas ucapannya, janganlah kau tancapkan tiang di tembok orang. Lalu sahabat itu berkata, kita gantungkan di atas pohon. Abu Yazid berkata, tidak, karena itu akan merusak dahan pohon. Artinya di sini mengajarkan bagaimana Abu Yazid harus menempatkan sesuatu yang terbaik pada tempatnya. Jangan sembarang menempatkan yang bukan hak kita. Sahabatnya berkata lagi, kita bentangkan di atas rumput. Abu Yazid menjawab, tidak, rumput itu makanan ternak. Akhirnya ia hadapkan punggung ke arah matahari, sementara baju di atas punggung tersebut sampai kering salah satu sisanya, lalu membaliknya hingga kedua sisinya kering. Inilah yang diajarkan oleh Abu Yazid Al-Bustami, di mana apapun yang dimiliki itu semua memiliki manfaat. Selama kita kita punya sendiri, maka gunakanlah milik kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dengan keegoisan kita menjadi orang yang memanfaatkan tempat orang untuk mengambil manfaat dari yang bukan hak kita. Ajaran ini mengajarkan kepada kita kehidupan qanaah di dalam kehidupan. Itu saja pesan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Raudatul Talibin.
Assalamualaikum